Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita masih pada tema kenyataan pahit dari akidah al-Asy'ariyah. Pada pertemuan lalu kita telah menyampaikan 2 poin. Yang pertama, kenyataan pahit yang pertama adalah ternyata akidah al-Asy'ariyah menyelisihi akidah salaf, dan kita tahu bahwasanya salaf adalah khairul qurun. Sebaik-baik generasi adalah generasi para salaf, sehingga akidah mereka tidak ada pendahulunya dari kalangan para sahabat sama sekali, ya. Oleh karenanya ini suatu kenyataan yang pahit bagi mereka. Padahal kita tahu yang paling tahu tentang agama adalah para salaf, para sahabat, para tabi'in yang lebih ngerti tentang agama daripada kita yang jauh dari masa kenabian, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kenyataan pahit bahwasanya mereka menjadikan sumber pendalilan mereka adalah akal, bukan dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Karena dalil Al-Quran dan Sunnah menurut mereka adalah penunjukannya adalah dhanniyah. Dhanniyah itu artinya persangkaan, bukan suatu yang qat'iyah, bukan suatu yang pasti. Beda dengan akal, menurut mereka akal adalah penunjukannya pasti. Oleh karenanya dalam masalah keyakinan, ya masail ilmiah, dalam masalah keyakinan akidah tidak boleh berdalil dengan suatu yang tidak pasti, maka tidak boleh berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian mereka ada 2 kelompok dalam hal ini. Ada yang tetap berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah dalam rangka sekedar penguat saja, bukan sebagai sumber utama. Sumber dalil utama tetap akal. Al-Quran dan Sunnah kalau kebetulan ada yang cocok dengan akal maka dipakai. Yang kelompok kedua melarang, tidak boleh sama sekali menggunakan dalil Al-Quran dan Sunnah dalam masalah akidah, karena hal itu tidak menunjukkan kepastian. Karena penunjukan dari Al-Quran dan Sunnah atau dalalat Al-Quran wa Sunnah dalalatun dhanniyah, hanya penunjukan yang persangkaan, bukan suatu kepastian. Berikutnya yang ketiga, kenyataan pahit, ya. Nomor yang 3, ya. Meskipun mereka menjadikan akal sebagai sumber akidah mereka, mereka ternyata banyak akidah mereka yang tidak masuk akal. Akal bahkan bertentangan dengan fitrah. Manusia yang berakal sehat. Ini kenyataan pahit yang mereka alami. Jadi mereka mengatakan, mendengung-dengungkan bahwasanya mereka mengagungkan akal, ternyata banyak akidah mereka yang justru tidak masuk akal. Contoh, ya contohnya apa? Akidah mereka tentang al-kasb. Al-kasb artinya yaitu setiap zat makhluk, maksudnya selain Allah, ya. Selain Allah yaitu zat dan makhluk memiliki qudrah, yaitu kemampuan, namun kemampuan atau kudrah tersebut
tersebut ghairu mu'athirah, tidak berpengaruh. Contoh api ya punya kudrah untuk membakar. Tapi kudrah tersebut tidak bisa membakar. Yang membakar adalah Allah. Adapun kebakaran tersebut, kebakaran yang terjadi tersebut ditandai dengan adanya api. Jadi begini, orang Asy'ariyah mereka mengatakan tidak ada di alam semesta ini satu zat pun yang punya kudrah, yang punya pengaruh. Mereka punya kudrah, tetapi tidak ada pengaruhnya sama sekali. Kenapa? Karena kalau kita bilang ada kudrah yang punya pengaruh, berarti kita kafir atau kita musyrik. Karena yang berpengaruh cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang berpengaruh cuma siapa? Allah. Oleh karenanya, kata mereka, api punya kudrah untuk membakar. Tetapi bukan api yang membakar. Allah menciptakan kebakaran dengan ada tandanya apa? Api. Anda tidak boleh mengatakan kebakaran sebab api, tidak boleh. Kafir Anda kalau mengatakan bahwasanya benar. Seakan-akan Anda menetapkan ada penyebab lain selain apa? Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik. Oleh karenanya mereka mengatakan bahwasanya api itu tidak menimbulkan apa? Kebakaran. Tetapi api itu hanya tanda terjadinya kebakaran, artinya Allah ciptakan kebakaran dengan ada tandanya api. Antum belum paham ya? Ya. Contoh, kata mereka pisau tidak punya kemampuan, dia punya kemampuan untuk memotong, tapi kemampuan seperti sebenarnya tidak ada karena tidak punya pengaruh. Dalam tanda kutip bahwasanya pisau tidak bisa memotong. Tidak bisa apa? Memotong. Nah, kalau kita potong roti pakai pisau, iya, pisau punya kudrah memotong, tapi kudrah tersebut tidak ada pengaruhnya. Terus bagaimana? Kalau kita potong roti, roti terbelah, yang membelah roti adalah Allah, bukan karena pisau, tetapi terjadi pembelahan tersebut dengan ditandai bergeraknya pisau. Gampangannya, hujan bukan karena pelangi, paham? Pelangi itu tanda akan ada apa? Hujan atau turunnya hujan. Tetapi hujan tidak disebabkan oleh apa? Pelangi, paham? Jadi semua sebab-sebab yang kita menurut kita adalah sebab, menurut mereka adalah bukan sebab tapi tanda. Paham? Ini masuk akal atau tidak? Jadi kalau antum ambil besi, antum pukul kepala orang, tung, kepalanya benjol, ini bukan besi ini yang menyebabkan kepalamu benjol. Tetapi Allah menciptakan benjol di kepalamu tatkala besi ini kena kepalamu. Oh begitukah? Saya coba sama kamu lagi balik. Ya, kira-kira begitulah. Ini masuk akal atau tidak? Tidak masuk akal. Inilah akidah mereka, subhanallah, mereka berdalil dengan akal, ternyata outputnya tidak masuk. Tidak masuk. Sunnah semua tahu, orang awam juga tahu, fitrah manusia tahu bahwasanya yang bikin kepalanya benjol apa? Besi. Dengan sebab besi. Nah, mereka tidak boleh mengatakan bahwasanya ini terjadi karena kemampuan besi. Kita tidak boleh menetapkan kudrah di alam semesta kecuali hanya milik Allah. Barang siapa mengatakan ada kudrah untuk selain Allah, maka dia kafir dan musyrik. Inilah pernyataan mereka dan ini akidah Jabriyah. Ya, nanti insya Allah kita akan bahas pada kesempatan yang lain. Cuma saya sampaikan secara ringkas bahwasanya akidah mereka justru tidak masuk akal. Contoh lagi yang kedua. Ini satu. Yang kedua, kata mereka Allah dilihat pada hari kiamat namun tanpa arah. Ini juga membingungkan. Mu'tazilah berkeyakinan Allah tidak bisa dilihat di dunia maupun di akhirat, selesai. Allah tidak bisa dilihat di dunia dan di akhirat, selesai. Mu'tazilah mengingkari hadis-hadis tentang
dilihatnya Allah pada hari kiamat seperti Al-Qadi Abdul Jabbar kata mereka hadisnya hadis ahad, tidak bisa diterima. Asy'ariyah mengatakan tidak, hadis-hadisnya mutawatir, diriwayatkan dari 26 sahabat atau kurang lebih 20 sahabat lebih. Yang ini menunjukkan hadisnya mutawatir bahwasanya Nabi berkata, "Innakum satarawna rabbakum ayanan." Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata kalian. Kama tarawna hadzal qamar lailatal badri. Sebagaimana kalian melihat rembulan ini pada malam bulan purnama. La tudamuna fi ru'yati, kalian tidak saling berdesak-desakan, tidak memberi mudarat dalam melihat Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang jelas. Ahlus sunnah gampang. Ya berarti Allah dilihat, cara melihatnya pakai mata, berarti ada arah, ya enggak? Kalau ente ngelihat sesuatu, lihat ada arahnya enggak? Lihat sini berarti arah sini kan? Lihat sana berarti arah sana. Mereka ingin menggabungkan antara dalil salaf dengan Mu'tazilah. Ya Mu'tazilah menolak arah. Kata mereka tidak boleh Allah di arah. Kalau Allah di arah berarti Allah bertempat. Kalau Allah bertempat berarti jisim. Kalau jisim berarti apa? Syirik. Sebagaimana yang mereka katakan. Terus bagaimana? Kata mereka berarti Allah bisa dilihat pada hari kiamat namun tanpa arah. Nah, coba gimana kira-kira? Melihat tapi tanpa arah. Melihatnya pakai mata tapi. Terus tanpa arah. Gimana coba? Emang mata Anda melihat tanpa arah? Ini enggak masuk akal. Makanya sebagian mereka mengatakan Asy'ariyah mukhannathatul Mu'tazilah. Asy'ariyah adalah bancinya Mu'tazilah. Kenapa tidak komitmen seperti Mu'tazilah? Sudah Allah tidak bisa dilihat, dunia dan akhirat sudah kencang, sesatnya kencang gitu loh. Dia komitmen dalam kesesatannya ya. Atau ikut ahlu sunnah, Allah bisa dilihat pada hari kiamat kelak di akhirat dan dilihat di arah. Sudah. Yang begini atau begini, dia ambil jalan tengah. Jalan tengah Allah bisa dilihat tapi tidak di arah. Gimana? Enggak logis gitu. Namanya mata ngelihat pasti apa? Arah gimana coba? Antum bisa mikir enggak? Enggak masuk akal kan? Ya itulah akidah mereka. Ya, sepertinya dibangun di atas akal tapi ternyata outputnya tidak masuk akal. Contoh lagi, mereka mengatakan mereka menafikan ta'lil af'alillah, ya. Mereka menafikan ta'lil af'alillah, yaitu maksudnya artinya Allah berbuat tidak boleh karena tujuan tertentu. Pokoknya Allah melakukan fa'alul lima yurid, kata mereka. Allah melakukan apa yang kehendaki, tidak boleh ada tujuan. Enggak boleh kita bilang Allah bikin begini karena tujuannya begini. Itu enggak boleh dalam mereka. Kalau kita orang yang bikin tanpa tujuan itu orang gila namanya, paham? Kita aja mau bikin sesuatu ada tujuan enggak? Ada. Kata mereka kalau Allah enggak boleh. Kenapa? Karena kalau Allah berbuat sesuatu dengan tujuan, Allah melakukan ini, menciptakan ini karena ada tujuan, Allah menciptakan anu karena tujuan, berarti Allah membutuhkan tujuan tersebut. Kalau Allah membutuhkan tujuan tersebut, berarti Allah sebelum mendapatkan tujuan tersebut, Allah belum sempurna. Allah hanya sempurna setelah mendapat tujuan tersebut. Coba pakai logika mereka. Akhirnya kesimpulannya, Allah berbuat tanpa tujuan. Ya akhi, subhanallah. Gimana? Kata Allah, afahasibutum annama khalaqnakum abatha? Apa kalian menyangka kami menciptakan kalian dengan begitu saja? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam banyak ayat, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Menyembah. Ada tujuan atau tidak? Gimana ente bilang Tuhan yang Maha Esa, yang Hakim, yang Maha Bijak berbuat tanpa tujuan? Ini menghina Allah atau mengagungkan Allah? Ya hanya masuk akal. Gimana ente bilang Allah berbuat tanpa tujuan? Semua karena syubhat akal filsafat yang di otak mereka sehingga mereka menyimpulkan Allah berbuat tanpa tujuan. Ya, ente tidak ingin menyamakan Allah dengan manusia yang berakal sehat, akhirnya ente menyamakan Allah dengan orang gila yang berbuat tanpa tujuan. Apa syubhatnya? Pakai akal. Kalau Allah begini berarti Allah begini ya. Karena kalau Allah menciptakan dengan tujuan, berarti Allah belum sempurna kecuali setelah mencapai tujuan tersebut. Ini tidak boleh. Bukankah Allah sebelum mendapat tujuannya dengan setelah mendapat tujuannya berarti ada perubahan? Wah, sebenarnya repot kalau begitu. Nah, balik lagi. Berarti sebelum dapat tujuan dengan mendapat tujuan apa? Perubahan, berarti ini tidak boleh.
Kita bilang sama dia, Allah sebelum menciptakan ente, Allah sudah sempurna belum? Terus, kalau Allah menciptakan ente, berarti apakah melazimkan sebelum ada ente Allah belum sempurna? Paham tidak? Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan ente dan sudah menciptakan ente tetap saja apa? Sempurna. Jangan ente bilang Allah sebelum menciptakan ente berarti hanya bisa sempurna setelah ada apa? Ente. Gimana seperti ini? Ente ada enggak ada masalah bagi Allah. Allah Maha sempurna ya. Ya Allah sudah sempurna sebelum menciptakan makhluk, Allah punya tujuan, sebelum ada tujuan tersebut juga Allah sudah sempurna. Allah memiliki sifat hikmah sama seperti akidah Ahlussunnah, namanya qadimun nau' hadithul ahad. Allah punya sifat untuk punya tujuan yang baik sudah ada dalam diri Allah. Adapun ini tujuannya apa, terserah Allah Subhanahu wa taala. Faham atau tidak? Sehingga mereka mengatakan kalau Allah Subhanahu wa taala memasukkan iblis ke surga, tidak ada celaan bagi Allah, terserah Allah. Kalau Allah masukkan ya para sahabat atau Nabi Muhammad SAW ke neraka jahanam, tidak ada salah bagi Allah karena Allah berbuat kehendak Allah. Tidak ada tujuan. Ini perkataan logis atau tidak? Tidak logis ya akhi, tidak masuk akal. Gimana mereka menolak ta'lil af'alillah? Allah berbuat tanpa tujuan. Padahal di antara sifat Allah apa? Al-Hakim. Al-Hakim di antara mananya apa? Zu hikmah. Ya. Allah memiliki hikmah, Allah menciptakan suatu pasti ada hikmahnya, pasti ada tujuannya, dan dalam banyak ayat banyak sekali menjelaskan tentang keagungan Allah, bahwasanya ya semua yang Allah kerjakan pasti ada tujuannya. Bahkan Allah menciptakan iblis pun pasti ada apa? Tujuannya. Tidak sekedar menciptakan iblis begitu saja, enggak. Dan ini contoh, dengan menggunakan logika mereka, akhirnya mereka terjebak pada perkara yang justru tidak masuk akal. Baik. Di antaranya yang keempat, ya, mereka mengatakan Allah tidak di atas dan tidak di bawah dan tidak di mana-mana. Coba, Allah di atas? Oh enggak. Kalau gitu di bawah? Oh enggak juga. Terus gimana? Gimana kita menggabungkan dua hal yang kontradiktif? Kalau tidak di atas berarti di mana? Di bawah. Kalau tidak di bawah berarti di mana? Di atas. Itu logika manusia yang berakal. Ya enggak? Kalau tidak di atas berarti di mana? Di bawah. Kalau tidak di bawah berarti di atas. Kata mereka, tidak di atas dan tidak di bawah. Masya Allah. Di kanan enggak, di kiri enggak ada semuanya. Tidak di atas, tidak di bawah. Berarti apa bedanya Allah dengan tidak ada? Tanyakan kepada mereka, apa bedanya Allah dengan sesuatu yang tidak ada? Suatu yang tidak ada itu tidak di atas dan juga tidak di bawah. Ini akidah, contoh akidah yang tidak logis, tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan fitrah manusia. Semua orang kalau berdoa angkat tangan kemana? Ke atas. Ke atas. Terus ente kenapa berdoa begini? Kata dia, karena kiblat doa di atas. Berarti yang berdoa harusnya begini. Kiblat kan menghadap kan? Kita berdoa kiblatnya tetap Ka'bah. Paham? Ini ke atas ini kita mencari Tuhan, bukan mencari kiblat. Kiblat kita berdoa tetap menghadap mana? Ka'bah. Kita sudah tahu kalau berdoa kita menghadap Ka'bah. Terus kita angkat tangan ke mana? Ke atas. Jangan bilang kalau Ka'bah kiblatnya orang salat, kalau doa kiblatnya ke mana? Ke atas. Enggak ada yang bilang kiblat di atas, kiblatnya orang doa. Tapi mereka begitulah. Mereka mengatakan enggak, di atas itu bukan mencari Tuhan, tapi itu kiblatnya apa? Doa. Dan ini menyelisihi fitrah ya manusia seluruhnya. Bahkan Yahudi dan Nasrani pun fitrah mereka tahu bahwasanya Tuhan di mana? Di atas. Bahkan ya agama-agama lain semuanya juga fitrah mereka Tuhan di mana? Di atas. Entah ada yang bilang dewa di atas awan sana di macam. Intinya mereka berusaha mencari suatu ketinggian. Bahwasanya ketinggian adalah tempat yang sangat mulia. Disitulah bahwasanya Allah berada di atas. Adapun bahasan apa maksudnya Allah di atas nanti akan kita bahas pada kesempatan yang lain. Saya ingin hanya menyampaikan bahwasanya output mereka ternyata tidak apa? Tidak logis, justru tidak masuk akal. Ya. Kemudian misalnya yang kelima sudah kita bahas pada pertemuan kemarin, Allah ya melihat suara dan mendengar apa? Pemandangan. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang kemarin.
Karena mereka menyamakan antara sifat mendengar dengan sifat ilmu dan sifat melihat dengan sifat apa? Ilmu. Sehingga mereka boleh mengatakan innallaha yubsiru al-masmu'at, Allah melihat yang terdengar, yaitu Allah melihat suara, dan Allah mendengar yang terlihat. Misalnya Allah mendengar apa? Pemandangan. Paham? Ini masuk akal atau tidak? Tidak masuk akal. Seandainya ente berbicara di hadapan murid-murid ente, demi Allah sesungguhnya di antara keagungan Allah, Allah bisa melihat suara kalian. Dan Allah bisa mendengar badan kalian. Itu orang bingung maksudnya apa? Ustaz, tolong dong ulangi Ustaz. Di antara akidah kita yang harus kita yakini bahwasanya Allah Maha mendengar pemandangan dan Allah Maha melihat suara. Kira-kira gimana? Allah sedang mendengar pemandangan. Allah sedang melihat suara. Ini aneh. Tapi itulah output mereka, sangat tidak logis. Tapi itu adalah akibat dari permainan akal mereka. Hasilnya seperti ini. Paham? Tapi di antaranya nanti kita bicara seperti sifatul kalam, kalam nafsi, dan ini juga sangat tidak masuk akal. Nanti akan kita bahas pada kesempatan yang lain insyaallah taala. Baik, kita tambah lagi deh, boleh. Yang keenam, ya, sudah kita bahas juga, ya. Mereka, akal mereka membawa mereka, ya. Kata mereka, dalil a'rad, ya. Ya, untuk, ya, kewajiban pertama bagi yang apa? Masuk Islam. Ini juga sangat tidak masuk akal. Ini juga sangat tidak masuk akal. Ada masalah at-tahsin wa taqbih, tapi itu pembahasan usul fikih, mungkin pada kesempatan yang baru kita bahas, ya. Di antara hasil daripada dalil a'rad yang juga tidak masuk akal, ya, mereka ingin menetapkan Tuhan yang Maha Kuasa, namun akhirnya mereka menjadikan Allah statis. Allah statis. Ya. Jadi tidak ada sesuatu yang baru boleh pada apa? Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akhirnya menjadikan Allah tidak bisa mencipta, yang mengantarkan kepada Allah tidak mencipta. Kita ahlu sunnah, Allah berfirman, fa'alul lima yurid. Allah melakukan apa yang Allah apa? Kehendaki. Mau bikin apapun terserah Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka mengatakan bahwasanya tidak boleh ada sesuatu yang baru kepada Allah. Semuanya mereka tafsirkan dengan sesuatu yang statis, tidak pernah berubah. Sebagai contoh mereka mengatakan, sudah kita bahas saja sekalian. Sebagai contoh nomor 7, ya. Kata mereka, kalamullah statis. Statis. Tidak berubah. Sejak zaman azali. Azali. Tidak berhuruf. Dan tidak bersuara. Contoh. Kenapa? Semuanya karena kalau Allah tidak. Kalau Allah ada dinamis, berarti itu bukan Tuhan. Karena mereka kena subhat dalil a'rad. Sudah kita bahas. Silakan nonton Aqidah Wasithiyah seri ke-7, ya. Jadi kata mereka tidak ada yang boleh yang baru bagi Allah. Kalau gitu Allah berfirman bagaimana? Firman Allah dulu statis. Allah sejak dahulu punya bahasa namanya kalamun nafsi. Bahasa jiwa. Ya, bahasa jiwa. Dan tidak pernah berubah bahasa jiwa tersebut dari dulu dan sampai selamanya begitu-begitu saja statis. Paham?
Terus Al-Quran itu apa? Al-Quran itu adalah terjemahan dari bahasa jiwa tersebut yang diterjemahkan oleh Jibril atau diungkapkan oleh Muhammad. Tetapi itu adalah bahasa jiwa yang diterjemahkan dengan bahasa Arab, jadilah apa? Al-Quran. Sehingga mereka akhirnya mengatakan apa? Bahasa jiwa Allah yang statis ini, kalau diterjemahkan bahasa Arab, diungkapkan bahasa Arab jadi Al-Quran. Kalau diungkapkan dengan bahasa Ibrani jadilah Taurat. Kalau diungkapkan dengan bahasa Syriani jadilah apa? Injil. Dan ini tidak benar. Kita tahu kalau Al-Quran diterjemahkan dengan bahasa Ibrani, apakah jadi Taurat? Tidak. Kalau Al-Quran diterjemahkan dengan bahasa Syriani jadi Injil? Tidak, karena isi Al-Quran bukan isi Injil, bukan isi apa? Taurat. Seharusnya kalau tiga-tiganya merupakan terjemahan dari bahasa jiwa Allah, harusnya semuanya sama. Paham atau tidak? Seandainya Al-Quran, Taurat dan Injil semuanya terjemahan bahasa jiwa, ungkapan bahasa jiwa Allah yang tidak bersuara, tidak berhuruf, mau diungkapkan dengan kata-kata, harusnya terjemahannya semua sama, cuma beda bahasanya. Tapi kenyataannya tidak demikian. Al-Quran isinya bukan apa? Taurat bukan isinya apa? Injil. Terus apa bedanya firman kalamun nafsi dengan ilmu? Tidak ada bedanya. Apa bedanya kalamun nafsi dengan ilmu Allah? Terus kata mereka, karena statis tidak boleh dibagi-bagi, tidak boleh yatajazza, tidak boleh alif lam mim, berarti ada terbagi alif terus lam mim, ini tidak boleh, ini syirik bagi Allah. Pokoknya kalam Allah itu semuanya enggak masuk akal. Coba ente bilang sama orang, ente baca Quran, ini bukan firman Allah, ini bukan. Firman Allah itu kalam nafsi, bahasa jiwa yang statis. Ini apaan? Ini terjemahan Muhammad dari orang bingung. Ini terjemahan Muhammad. Ya. Ini kalau diterjemahkan pakai bahasa Ibrani jadi apa? Taurat. Tambah bingung lagi orang. Sangat tidak logis, tapi itulah akidah mereka. Itulah akidah mereka. Dan ini banyak orang Asy'ariyah ngaku-ngaku Asy'ariyah tidak ngerti akidah ini. Kenapa? Karena banyak dai mereka menyembunyikan hal ini. Ini kalau diungkap semua bingung mereka. Benar akidah Islam seperti ini. Kalau ditawarkan akidah seperti ini kepada Nasrani, apakah dia masuk Islam? Oh, dia ragu, ini kayak begini akidahnya. Tidak sesuai dengan fitrah, tidak masuk akal. Beneran. Seandainya ente bongkar semua ini akidah mereka, ente tawarkan kepada seorang kafir, mungkin tidak tahu. Ini apa benar ini akidah Islam seperti ini? Bagaimana saya masuk agama yang akidahnya seperti ini? Paham? Jadi kata mereka ini bahasa jiwa. Dan bantahnya banyak. Nanti ada pembahasan secara khusus masalah ini. Cuma saya ingin menyampaikan bagaimana mereka ingin menetapkan Tuhan yang Maha Kuasa, justru mereka menyempitkan gerakan Allah sehingga Allah itu tidak bisa apa-apa, selalu statis. Paham? Justru tidak berkuasa. Baik. Yang kedua, contoh, mereka berbicara tentang sifat ridha. Ya. Dan misalnya marah, ya. Kata mereka, ini sifat ridha, sifat marah adalah sifat ikhtiyariyah. Kalau kita harus ditakwil. Sama sifat kalam, sifat ikhtiyariyah. Kalau kita Ahlussunnah namanya sifat ikhtiyariyah, sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Allah ingin bicara-bicara, kalau enggak ingin berbicara tidak berbicara. Sama, ridha dan marah juga kita sama Ahlussunnah. Allah ridha kepada orang yang soleh, kalau Allah marah kepada orang pelaku maksiat, Allah marah. Paham? Nah, mereka kalau sekarang saya tanya sama antum, kalau antum sekarang lagi baca Quran, Allah ridha atau tidak? Si fulan lagi baca Quran, Allah ridha tidak? Ridha. Kalau dia lagi berzina, Allah marah tidak? Marah. Ini kan Allah bisa berubah pada orang itu satu. Terkadang Allah ridha kepada dia, terkadang Allah marah kepada dia kalau dia lagi bermaksiat. Kata mereka ini enggak boleh, berarti ada perubahan. Allah enggak boleh dinamis, harus apa? Statis. Kalau gitu bagaimana? Kalau gitu kata mereka, Khalid bin Walid itu sudah dicintai oleh Allah sejak zaman azali. Meskipun dia sedang membunuh para sahabat dalam perang Uhud. Paham? Karena enggak boleh Allah dulu marah sama Khalid kemudian apa? Cinta sama Khalid. Enggak boleh, berarti ada perubahan. Sehingga mereka mengatakan sifat ridha adalah sifat yang statis, tidak pernah berubah sejak zaman azali. Maka Allah mencintai seseorang yang diwafatkan dalam Islam meskipun dia masih dalam kondisi kafir. Jadi repot. Jadi kalau orang tanya sama antum, Ustaz saya dicintai oleh Allah. Oh enggak tahu. Saya haji loh Ustaz, enggak tahu. Karena kecintaan Allah kepadamu tidak berubah sejak zaman azali. Tergantung kamu matinya bagaimana. Kalau kamu matinya kafir, sekarang Allah lagi murka sama kamu meskipun kamu sedang hajian. Kira-kira masuk akal tidak? Orang bingung. Itulah akidah Asy'ariyah seperti itu. Angel apa ruwet? Ahlussunnah mudah, ente lagi bermaksiat Allah enggak suka. Allah berfirman,
Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah ridho kepada para sahabat tatkala mereka membaiatmu di bawah pohon Ridwan. Kapan Allah ridho kepada mereka? Tatkala mereka membaiat siapa? Nabi. Bukan Allah ridho kepada mereka sejak zaman azali, paham? Tadi karena mereka mengartikan Allah dengan statis, tidak boleh apa? Dinamis. Baik, yang terakhir sama, ini juga statis. Yang terakhir dalil a'rad mengantarkan kepada Allah tidak bisa mencipta. Atau Allah mencipta tiba-tiba. Baik. Bukankah mereka meyakini tidak ada boleh sesuatu yang baru pada Allah? Paham? Dalil a'rad intinya apa yang ditempati oleh sesuatu yang baru maka dia baru juga, maka dia makhluk, maka tidak boleh ada yang baru bagi Allah. Nah, kita tanya sama mereka, di zaman azali bukankah Allah sendirian? Ya, Allah sudah sempurna? Sudah. Tanpa ciptaannya Allah sempurna? Sudah. Allah statis? Oke, Allah statis, mereka setuju. Taib, kok tiba-tiba ada makhluk? Ada apa gerangan Allah menciptakan apa? Makhluk. Ya, tiba-tiba ada. Enggak bisa tiba-tiba ada. Pasti ada sesuatu yang baru dalam Allah sehingga Allah menciptakan. Kalau Allah statis-statis doang tidak bisa mencipta. Paham? Untuk paham tidak? Kayaknya saya terlalu kejauhan ya. Ya udahlah. Jadi justru dalil mereka itu menjadikan sangat tidak logis, justru mengantarkan seharusnya Allah tidak bisa mencipta karena mereka punya pemikiran Allah itu apa? Statis. Kita bilang di zaman azali waktu Allah sendirian. Sempurna enggak? Sempurna. Tanpa makhluk sempurna enggak? Sudah sempurna, kita sepakat. Terus Allah harus statis. Kalau kita Ahlussunnah bisa dinamis. Allah memiliki sifat menciptakan sejak azali. Tapi kapan Allah menciptakan terserah Allah. Allah sudah bisa bicara sejak zaman azali. Kapan Allah bicara terserah Allah. Paham? Seperti itu. Mereka enggak boleh ada kapan-kapan itu enggak boleh. Semuanya harus apa? Statis. Taib. Waktu Allah sendirian sempurna, statis. Kok tiba-tiba ada makhluk? Ya mereka ya ada aja loh. Enggak mungkin ada saja. Pasti ada sesuatu yang kalau kita ente mau komitmen dengan statis ente, harusnya ente tidak ada sekarang di zaman ini. Karena Allah akan selalu tanpa makhluk kalau begitu. Paham? Mudah-mudahan antum paham. Ini semua tidak masuk akal, tapi saya mau mengakali biar antum bisa paham. Itulah produk dari akidah mereka yang katanya dibangun di atas akal, justru tidak masuk akal. Taib. Sudah berapa menit? 20 menit. Yang keempat, mereka mengaku pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari. Namun kenyataan pahit Abul Hasan akidahnya tidak seperti mereka. Ini kenyataan pahit. Katanya pengikut Abul Hasan, ternyata Abul Hasan Al-Asy'ari akidahnya tidak sama dengan mereka. Abul Hasan Al-Asy'ari yang buku sampai kepada kita ada beberapa. Di antaranya Luma, Firrat al-Bidah, Luma, terus yang ada lagi Risalah Ali Thaghar, Risalah ila Ahli Thaghar, kemudian ada lagi bukunya Al-Ibanah, An-Usulid Diyanah, bukunya juga Maqalatul Islamiyin, Maqalatul Islamiyin. Ada bukunya juga namanya Al-Umud atau Al-Amad, dinukil oleh Ibnu Asakir dalam kitabnya Tabyin Kadhibil Muftari. Dia nukil berkata Abul Hasan dari kitabnya Al-Amad atau Al-Umud, jamak daripada Imad ya. Dan semua bukunya, 5 buku ini, semuanya kalau dibaca menyelisih akidah Asy'ariyah sekarang. 5 buku yang sampai kepada kita, karya Abul Hasan Al-Asy'ari, ternyata semua isinya menyelisih akidah orang
Asy'ariyah. Ini kenyataan pahit bagi mereka. Mereka ngaku-ngaku pengikut si A, ternyata si A ini pemikirannya beda dengan mereka. Terus kenapa Anda menamakan diri Anda dengan Asy'ari, sementara Abu Hasan Asy'ari akidahnya berbeda dengan Anda? Saya bacakan contoh perbedaan akidah Asy'ariyah dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Orang-orang Asy'ariyah tatkala menetapkan adanya Tuhan, mereka berdalil dengan dalil a'rad. Sudah kita bahas pada akidah wasithiyah seri berapa? 7. Adapun Abu Hasan Asy'ari mengikuti akidah Ahlussunnah dalam kitabnya Luma' fi Radd al-Ahli Zaygh wal Bid'ah halaman 15 sampai 16. Beliau berdalil dengan adanya makhluk dengan adanya khaliq. Sudah cukup, tidak pakai dalil a'rad. Beliau berdalil dengan perubahan manusia dari mani kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah, kemudian menjadi manusia. Ini menunjukkan ada penciptanya, ada yang mengaturnya. Tidak usah pakai a'rad, kemudian apa? Ajsam, kemudian ini enggak ada. Karena itu suatu yang sangat yang susah untuk dipahami oleh orang. Ada Tuhan gampang, manusia berubah jadi mani. Mani bisa berubah menjadi siapa yang mengatur mani ini? Ente saja manusia tidak bisa mengatur mani ente. Keluar sesuai dengan ukuran yang Allah kehendaki, berubah menjadi satu tahap menjadi tahap berikutnya, menunjukkan ada yang mengatur. Sudah selesai. Alam semesta yang begitu indah, ada Tuhan. Selesai. Tidak usah pakai ini alam jisim. Jisim ada a'radnya. A'rad itu artinya bergerak, bikin pusing. Itu tidak pernah dijadikan dalil oleh apa? Abu Hasan. Jadi mereka menyelisihi Abu Hasan dalam cara berdalil untuk menetapkan adanya Tuhan. Bahkan dalam kitab beliau Risalah Ali Tsaghar halaman 143, justru Abu Hasan berdalil dengan dalil-dalil Quran banyak sekali untuk menjelaskan adanya Tuhan. Demikiannya pada halaman 144 beliau berdalil tentang benarnya seorang rasul, ya, menunjukkan akan adanya Tuhan. Kalau Anda membenarkan seorang rasul, ya sudah, berarti Anda percaya sama Tuhan. Jadi tidak pakai dalil a'rad. Bahkan Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala membantah pendalilan dengan cara seperti dalam kitabnya Al-Ibana. Ini pendalilan pakai a'rad ini enggak benar, ini caranya falasifah. Bayangkan, dalil yang mereka gunakan dibantah oleh imam mereka Abu Hasan Al-Asy'ari. Ini kenyataan pahit yang menyedihkan. Ngaku Abu Hasan Al-Asy'ari, pengikut Abu Hasan Al-Asy'ari ternyata berbeda. Kemudian juga, ya banyak, tapi saya sebutkan beberapa perbedaan saja, tidak semuanya. Kata Abu Hasan Al-Asy'ari, bahwasanya namanya taklim huwal musyafahatu bil kalam. Namanya Allah berbicara yaitu langsung ngomong dengan pembicaraan antara Allah dengan makhluknya, ya. Wala yajuzu an yakuna al-mutakallim halan fi ghairihi makhluqan fi syai'in siwahu. Tidak boleh sang pembicara kemudian suaranya ditaruh di udara atau menciptakan suara. Enggak, namanya pembicara dia yang berbicara, paham? Dia yang berbicara. Tidak seperti sebagian mereka mengatakan bahwasanya Allah ciptakan suara kayak yang didengar oleh Nabi Musa, ya. Tapi itu bukan suara Allah, ya. Kadang suara tersebut muncul dari sisi pohon, Allah ciptakan suara tersebut, namun bukan Allah yang berbicara. Abu Hasan bilang tidak bisa. Namanya orang berbicara, maka disandarkanlah pembicaraan tersebut kepada zat yang berbicara. Faham? Contoh lagi, Abu Hasan, ya, menetapkan sifat al-istiwa. Al-istiwa. Ya. Kemudian beliau membantah orang yang menafsirkan al-istiwa dengan istilah atau istawa dengan istaula. Nanti akan kita nukil lagi. Kata beliau yang menafsirkan istawa dengan istaula adalah Mu'tazilah. Adalah apa? Mu'tazilah. Sementara mereka semua menafsirkan istawa dengan apa? Istaula. Beristiwa dengan menguasai. Bayangkan. Mereka menyelisih mereka Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian juga dalam kitabnya Al-Ibana, Abu Hasan Al-Asy'ari menetapkan tentang hadis nuzul, turunnya Allah ke langit dunia. Ya, demikian juga istiwa di atas arsy, sementara mereka menolak semua hadis tentang apa? Nuzul. Kata mereka yang nuzul adalah rahmat Allah ke langit dunia atau malaikat yang di langit dunia. Adapun Allah tidak nuzul. Menyelisih Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian juga Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Al-Ibana, dalam kitabnya juga Maqalatul Islamiyin, ya, beliau menetapkan sifatul yadain, Allah punya dua tangan. Ya. Kemudian bahkan dalam kitab Al-Ibana beliau membantah orang yang menafsirkan tangan dengan nikmat atau kudrah. Beliau bantah. Sementara Asy'ariyah seluruhnya tidak menetapkan sifat apa? Tangan.
Kemudian juga dalam kitabnya Al-Ibanah, ya, Abul Hasan Al-Asy'ari menetapkan sifatul wajah, sifat wajah. Ya, dan beliau mengatakan barang siapa menafikan sifat wajah merupakan perkataan ahlul bid'ah. Ternyata Asy'ariyah sekarang semuanya menolak sifat apa? Wajah. Abul Hasan Al-Asy'ari bukan cuma itu, beliau menetapkan sifat dua mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Beliau tetapkan dalam kitabnya Al-Ibanah, dalam kitab Maqalatul Islamiyin. Dalilnya apa? Di antaranya sabda Nabi SAW, Inna rabbakum laisa bi'a'war wa inna dajjal a'waru ainil yumna. Sungguhnya Rabb kalian tidak buta sebelah. Adapun Dajjal, dia buta mata sebelah kanan. Beliau berpemahaman bahwasanya Allah memiliki dua mata. Dan beliau tetapkan dalam kitab Al-Ibanah dan Maqalatul Islamiyin. Sementara orang-orang Asy'ariyah jangankan mata, wajah pun tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Abu Hasan Asy'ari menetapkan Allah di atas. Dan ini dalam kitabnya Al-Ibanah, dalam kitabnya Risalah ila Ahli Tsaghar, dalam kitabnya Maqalatul Islamiyin, ya. Sementara semuanya Asy'ariyah, mutaakhirin, semuanya menolak Allah di atas. Demikian juga Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Al-Ibanah, dalam kitabnya Maqalatul Islamiyin menetapkan sifat datangnya Allah. Wa jaa rabbuka, datang Rabbmu pada hari kiamat kelak. Wal malaku saffa-saffa, sementara malaikat bersaf-saf. Mereka tidak mungkin Allah datang. Tidak masuk akal menurut mereka, sehingga mereka menolak sifat datangnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abul Hasan dengan tegas menetapkan seluruh sifat yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam kitabnya Risalah ila Ahli Tsaghar, beliau berkata, wa ajma'u ala wasfillahi ta'ala bi jami'i ma wasafa bihi nafsuhu wa wasafa bihi nabiyuhu min ghairi i'tiradin fihi la taqyifa lahu. Dan mereka para salaf, mereka menetapkan seluruh sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya di Al-Quran dan seluruh sifat-sifat yang ditetapkan oleh Nabi-Nya dalam hadis-hadis Nabi tanpa ada pengingkaran, tanpa ada protes dan tanpa takyif, dan tidak boleh membagaimanakannya. Wa annal imana bihi wajib, dan bahwasanya iman kepada sifat-sifat ini wajib. Wa tarkut takyifi lahu lazim, dan harus meninggalkan bagaimananya. Dan ini akidah Ahlussunnah. Paham? Jadi ini membantah akidah mereka secara umum. Sementara kita tahu seluruh Asy'ariyah hanya menetapkan 7 sifat. Sebagaimana pernah kita jelaskan dalam Syarah Aqidah Wasatiyah yang seri ke-8. Taib, ini diantara kenyataan pahit, ya, yang dirasakan oleh orang-orang Asy'ariyah. Justru mereka ternyata menyelisihi akidah imam mereka yang mereka bernisbah kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Ternyata pendiri mereka, Abul Hasan Al-Asy'ari, ternyata akidahnya tidak sama dengan mereka. Ini kenyataan yang pahit. Makanya kalau antum berdiri dengan mereka, antum bilang, antum ngaku Abul Hasan Asy'ariyah. Mana akidah Asy'ariyah? Coba. Yang ngomong seperti antum itu mana bukunya? Enggak ada. Enggak ada. Justru bukunya semua menyelisih apa yang mereka yakini. Terus ikut siapa dong kalau begitu? Yang benar mereka ikut apa? Ar-Razi. Mereka ikut Al-Juwaini. Kemudian kenyataan pahit berikutnya, mereka mengaku membantah falasifah dan Mu'tazilah. Ternyata mereka juga sepakat dengan Mu'tazilah dalam beberapa hal. Di antaranya dalam beberapa hal. Di antaranya sama-sama menggunakan dalil a'rad. Sudah kita jelaskan bahwasanya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari menukil dari Samnani bahwasanya ulama besar Asy'ariyah bahwasanya dia mengaku bahwasanya dalil a'rad ini adalah syubhat yang tersisa dari Mu'tazilah, dan dia mencela. Makanya dalil a'rad dibantah oleh siapa? Dibantah oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian yang kedua, sama-sama mengatakan Al-Quran makhluk.
Sama-sama mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dan nanti akan kita datang membahasanya. Saya akan nukilkan perkataan mereka dengan jelas. Mereka mengatakan kami dan Mu'tazilah sama-sama mengatakan Al-Quran itu makhluk. Artinya Al-Quran yang kita baca ini makhluk. Bukan firman apa? Firman Allah, bukan. Kalau bedanya di mana? Kalau bedanya Mu'tazilah mengatakan Allah menciptakan Al-Quran ini. Inilah ciptaan Allah. Kalau Asy'ariyah mengatakan Al-Quran ini makhluk karena dia adalah ibaratnya dari Muhammad. Atau ibaratnya dari mana? Jibril. Jibril makhluk atau bukan? Makhluk. Maka ibaratnya justru makhluk juga. Muhammad makhluk atau bukan? Makhluk. Berarti ibarat Muhammad juga apa? Makhluk. Dan firman Allah kalam nafsi, bahasa jiwa. Faham? Jadi mereka sama juga dengan Mu'tazilah dari sisi sama-sama mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kemudian tiga, sama-sama ya menolak Allah di atas. Keempat, sama-sama mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Nanti saya nukilkan. Dan tidak di bawah. Yang kelima, sama-sama menafsirkan istawa dengan istaula. Istaula. Yang keenam, ya, sama-sama menolak dalil a'rad, sama-sama berdalil dengan dalil a'rad, ya. Yang ketujuh, sama-sama takdimul akal ala nakal, mendahulukan akal daripada dalil, ya. Baik. Kita sekarang bacakan ya penjelasan Abul Hasan Al-Asy'ari tentang akidah Mu'tazilah. Jadi Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala sudah kita jelaskan, beliau 40 tahun berakidah Mu'tazilah. Bahkan beliau belajar sama bapak tiri beliau Abu Ali Al-Jubba'i, tokoh Mu'tazilah, sehingga beliau menjadi tokoh Mu'tazilah yang luar biasa. Setelah itu beliau taubat. Lantas beliau menulis bukunya yang berjudul Maqalatul Islamiyin. Yang di situ beliau merinci akidah Mu'tazilah dengan sangat detail. Kenapa? Karena dia dulu imamnya Mu'tazilah. Sehingga dia lebih tahu tentang akidah Mu'tazilah. Apa yang beliau sebutkan tentang Mu'tazilah kita benarkan. Karena yang ngomong bukan orang dari luar, tapi orang apa? Orang dalam yang sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada manhajus salaf, ya. Saya bacakan ya. Beliau berkata dalam Maqalatul Islamiyin halaman 211, wa qalatil Mu'tazilah. Pertama beliau mengatakan wa qala ahlus sunnah wa ashabul hadis, ya. Wa annahu 'alal arsy kama qala azza wa jalla ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Sungguhnya Allah berada di atas arsy sebagaimana firman Allah, Allah beristiwa di atas arsy. Wa la nuqaddimu baina yadayillah fil qaul. Dan kita tidak mau mendahului Allah dalam berbicara tentang ayat ini. Bal naqulu istawa bila kaif. Kita katakan, kata Abu Hasan Al-Asy'ari, dan ini dia menukil perkataan Ahlus Sunnah. Dia berkata wa qala ahlus sunnah wa ashabul hadis. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah dan akidah para ahli hadis. Bahwasanya kita mengatakan Allah beristiwa di atas arsy, kita tidak boleh mendahului Allah. Kemudian bal naqulu istawa bila kaif. Dan kita berkata Allah istiwa tanpa bagaimananya, kita enggak tahu. Kemudian beliau berkata lagi, wa kama wa yabqa wajhu rabbika, dan Allah juga wa anna lahu wajhan, dan Ahlus Sunnah mengatakan Allah punya wajah sebagaimana firman Allah wa yabqa wajhu rabbik, dan yang tersisa abadilah wajah Rabbmu, wa anna lahu yadain,
Sungguhnya Allah punya kedua tangan. Ini dia nukil perkataan Ahlussunnah. Sebagaimana firman Allah, khalaqtu biyadayya, aku telah menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Ya, wa annahu yaji'u yaumal qiyamah, dan bahwasanya Allah datang pada hari kiamat. Huwa wa malaikatuhu, dan dia datang bersama malaikat-malaikatnya, sebagaimana firman Allah, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Rabbmu datang dan malaikat bersaf-saf. Dan Ahlussunnah berkata, wa annahu yanzilu ila sama'id dunya kama jaa fil hadis, dan bahwasanya Allah turun ke langit dunia sebagaimana datang dalam hadis. Walam yaqulu syai'an illa ma wajaduhu fil kitabi au ja'at bihi riwayah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ahlussunnah wal Jamaah dan ashabul hadis, mereka tidak berakidah apapun kecuali yang mereka dapatkan dalam Al-Qur'an dan riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, wa qalatil mu'tazilah, adapun Mu'tazilah mereka berkata, annallaha istawa ala arsyihi bi makna istaula. Adapun Mu'tazilah mereka berkata, Allah beristiwa di atas arsy-Nya, maksudnya menguasai apa? Arsy. Jadi yang bilang istawa artinya istaula itu apa? Mu'tazilah. Jangan bilang Ahlussunnah. Ini Abu Hasan bilang bukan Ahlussunnah. Abu Hasan bilang apa? Ini akidahnya siapa? Mu'tazilah. Ente mau berfilsafat terserah ente. Ente mau pakai dalil akal terserah. Saya cuma bilang itu akidahnya Mu'tazilah. Ridho enggak ridho itu akidahnya apa? Mu'tazilah. Mau menurut masuk akal menurut ente terserah ente, masuk akal menurut ente. Tapi itu akidahnya apa? Mu'tazilah. Yang ngomong siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari yang dulu jadi imam Mu'tazilah puluhan tahun. Yang ngerti betul tentang akidah Mu'tazilah. Kemudian beliau berkata lagi dalam Maqalatul Islamiyin, dan ini buku yang paling lengkap tentang akidah Mu'tazilah karena penulisnya dulu Imam Mu'tazilah. Beliau berkata, ikhtalafa al-qaul fil makan, tentang masalah di mana Allah. Ikhtalafatil Mu'tazilatu fi dzalika, maka orang-orang Mu'tazilah berselisih dalam hal ini. Faqala qailun, di antara mereka ada orang-orang yang berkata al-bari bi kulli makan, bahwasanya Allah di mana-mana. Wal qailun bi hadzal qaul jumhurul Mu'tazilah, kebanyakan Mu'tazilah mengatakan demikian. Kemudian beliau berkata, wa qala qailun al-bari la fi makan bal huwa ala ma lam yazal alaihi. Ada mengatakan di antara mereka bahwasanya Allah tidak di tempat, tetapi dia sebagaimana dahulu tidak bertempat, sekarang juga tidak boleh disifati dengan apa? Di mana? Enggak boleh. Dan ini juga perkataan Mu'tazilah, dan dia adalah perkataan qaulu Hisham, ya, dan tokoh-tokoh Mu'tazilah. Wa qalatil Mu'tazilah fi qaulillahi azza wa jalla ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, yakni istaula, dan Mu'tazilah berkata tentang firman Allah ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, maknanya adalah istaula, ya. Ini contoh, ya, dan banyak nukilan-nukilan, saya tidak ingin menukil seluruhnya, tapi ini contoh dalam buku-buku Abu Hasan Al-Asy'ari yang menjelaskan bahwasanya ternyata akidah Asy'ariyah cocok dengan akidah apa? Mu'tazilah. Tayyib. Azan. Azan. Sudah masuk belum? Belum. Berapa menit? Oh, masih lama kalau gitu. Tolong dihapus kalau begitu. Yang foto-foto silakan. Azan. Ya udah azan. Azan aja. Baik, hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, ya, bahwasanya selain mereka terpengaruh dengan Mu'tazilah, ternyata sebagian mereka juga terpengaruh dengan akidah falasifah, dan ini dijelaskan oleh As-Sanusi atau Sinusi dalam kitabnya Syarah Ummul Barahin, ya. Beliau menjelaskan beberapa ulama Asy'ariyah yang terpengaruh dengan falasifah. Di antaranya adalah Ar-Razi. Di antaranya adalah Ar-Razi. Ar-Razi yang merupakan ulama yang paling utama, ya, yang paling canggih di antara mereka, yang membela akidah Asy'ariyah dari Asy'ariyah mutaakhirin. Beliau memiliki banyak buku yang sangat hebat dalam mendukung akidah Asy'ariyah yang kita bantah dari sejak awal pengajian kita.
beliau sendiri ya terpengaruh dengan akidah falasifah. Sampai dalam sebagian buku-buku beliau ya menyebutkan ya akidah falasifah bahwasanya bintang-bintang atau benda-benda langit ternyata bisa berbicara dan berakal. Ternyata bisa berbicara dan berakal. Kemudian beliau sebutkan dalilnya 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian adapun yang benar bagaimana? Kata beliau, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya, artinya bisa jadi benar, bisa jadi apa? Tidak. Tapi dalam tempat yang lain beliau membenarkan hal tersebut. Sampai dibantah oleh As-Sanusi. Kata beliau karena Ar-Razi ini terlalu banyak menghafal akidah falasifah sehingga dia terpengaruh dengan pemikiran apa? Falasifah. Ini kita bicara Razi, tapi dalam riwayat disebutkan Razi akhirnya bertobat di akhir hidupnya. Tetapi kita sebutkan tatkala dia masih dalam kesesatannya sampai membenarkan akidah apa? Falasifah. Ya. Dan ini menunjukkan betapa besar terpengaruhnya Ar-Razi dengan akidah falasifah wal iyadzubillah sampai menyatakan bahwasanya bintang-bintang bisa berbicara ya. Kemudian bahkan pengaturan alam semesta dari Allah Subhanahu wa taala dimulai daripada Al-Falaqul A'zam yaitu bintang yang terbesar ya. Ini semua omong kosong yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, hanyalah perkataan orang-orang falasifah yang mereka tidak punya agama, mereka cerdas tapi tatkala berbicara tentang alam semesta mereka hanya mengira-ngira hipotesa-hipotesa yang tidak ada dalilnya, ternyata diikuti oleh apa? Ar-Razi. Baik, demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.